Sebelum saya mereview jurnal, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nima Dewinda Lestari, NIM saya G1B017040. Di sini saya ingin mereview jurnal dari Maria Mercedes Reventos, Jordi Rius, dan Jose Maria Amigo yang berjudul Mineralogi dan Geologi Peran Kristalografi Sejak Penemuan Difraksi Sinar X pada tahun 1912. Kristalografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kristal, termasuk di dalamnya hukum-hukum, bentuk luar, struktur dalam secara sistematis. Mineralogi adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari sifat fisik dan kimia dari mineral, klasifikasi mineral, jenis endapannya, kegunaannya, serta aplikasi dan dampak lingkungan. Mineral adalah elemen atau senyawa kimia yang terbentuk dari hasil proses geologi. Mineral merupakan suatu padatan homogen yang terdapat di dalam alam, terbentuk secara alamiah oleh proses organik, mempunyai komposisi kimia dan batas-batas tertentu, serta mempunyai susunan atom yang teratur. Mineral dapat dibagi menjadi dua, yaitu kristal dan amorf. Kristal adalah zat padat homogen yang terdiri dari ikatan-ikatan ion atau atom dalam bentuk tiga dimensi dengan susunan atau struktur dalam yang tetap atau teratur. Sedangkan amorf merupakan jenis padatan yang susunan terdiri dari atom atau partikel yang tersusun secara acak atau tidak beraturan. Penjelasan lebih lanjut mengenai mineral yang merupakan suatu zat padat homogen. Ini berarti bahwa mineral terdiri dari suatu zat padat atau solid yang secara fisik tidak dapat dibagi lagi menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana. Sebagai contoh H2O. H2O sebagai es dapat dikatakan sebagai mineral, tetapi air bukanlah mineral. Sejarah singkat dari awal penemuan difraksi sinar X. Mineral digunakan sebagai alat, senjata, dan benda-benda ornamen selama zaman batu, misalnya silek dan varisitek. Ketika sifat-sifat mineral dapat dipahami, logam dapat dipilah dari masing-masing biji sehingga menimbulkan zaman tembaga, perunggu, dan besi. Mineral sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Selama sebelum kesusastraan berkembang, manusia telah mengenal zat warna alam seperti hematit atau merah dan mangan oksida atau hitam yang digunakan untuk melukis seperti gambar. Pada tahun 1556, awal dari kelahiran mineralogi yang ditemukan oleh Georgius Agricola dari Jerman telah menerbitkan buku De Re Metallica. Di dalam buku tersebut ia mencatat tentang keadaan geologi, mineralogi, dan pertambangan. Tahun 1669, Nikos Steno membuktikan bahwa sudut dalam kristal kuarsa adalah tetap dan tidak bergantung pada bentuk dan ukuran kristal. Pada tahun 1784, René Jushau menemukan setiap permukaan kristal dapat digambarkan dengan pola susunan sederhana yang sama atau bentuk dan ukurannya. Pada tahun 1983, William Hallowell Miller mampu memberikan setiap permukaan label unik dari 3 bilangan bulat kecil. Indeks Miller yang tetap digunakan sampai sekarang untuk mengidentifikasi permukaan kristal. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang kecil yang ditemukan pada tahun 1895 oleh Wilhelm Conrad Röntgen, seorang ahli fisikawan Jerman. Sel primitif adalah sel satuan yang hanya memiliki satu titik cisi per sel. Pada gambar di samping, kubik sistem. Sisi A sama dengan sisi B sama dengan sisi C, dan sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma yang memiliki besar sudut 90 derajat. Dan penjelasan selanjutnya dapat dilihat pada slide yang disediakan.
Interferensi Laue dari difraksi sinar X. Laue berargumen ketika sinar X melewati sebuah kristal, atom-atom pada kristal bertindak sebagai sumber-sumber gelombang sekunder, layaknya garis-garis pada geritan optik atau optical grating. Efek-efek difraksi bisa jadi menjadi lebih rumit karena atom-atom tersebut membentuk pola 3 dimensi. Timbal balik dan kontribusi Ewald. Ewald telah mengusulkan model kristal resonator untuk tesisnya, tetapi model ini tidak dapat divalidasi menggunakan cahaya tampak karena panjang gelombangnya jauh lebih besar daripada jarak antar resonator. Von Laue menyadari bahwa radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih pendek diperlukan untuk mengamati jarak sekecil itu, dan menyarankan bahwa sinar X mungkin memiliki panjang gelombang yang sebanding dengan jarak unit per sel dalam kristal. Kemudian untuk perlakuan difraksi sinar X oleh Bragg akan dijelaskan melalui video berikut. Misalkan, dua sinar X yang homogen dengan panjang gelombang lambda diarahkan ke suatu kristal dengan sudut theta, di mana garis sinar datang AB dan DE setelah dibelokkan dari kisi Y dan Z akan bergerak membentuk garis BC dan EF. Jarak antara kisi disebut dengan D, lalu garis BP dan BQ akan tegak lurus dengan garis DE dan EF. Oleh karena itu, perbedaan jalur antara dua gelombang ABC dan DEF akan sama dengan PE ditambah EQ. Pada segitiga PBE, nilai sin theta sama dengan PE per BE, atau PE sama dengan BE sin theta, sehingga sama dengan D sin theta. Sedangkan pada segitiga QBE, nilai sin theta sama dengan EQ per BE, atau EQ sama dengan BE sin theta, sehingga sama dengan D sin theta. Perbedaan jalur dua gelombang sama dengan PE ditambah EQ sama dengan D sin theta ditambah D sin theta, sama dengan 2D sin theta. Jika perbedaan jalur adalah 2D sin theta, maka sama dengan 2 kali integral panjang gelombang sinar X, yaitu N dikali lambda. Lalu, interferensi konstruktif akan terjadi di antara sinar pantulan dan mereka akan saling memperkuat satu sama lain, sehingga intensitas dari sinar pantul adalah maksimum. Maka, 2D sin theta sama dengan N kali lambda, di mana nilai N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Persamaan inilah yang dikenal dengan hukum Bragg. Yang ketiga, pengenalan metode penentu struktur kristal. Dalam perjalanan 100 tahun setelah penemuan difraksi sinar X oleh kristal, sejumlah teknik eksperimen
hukum dalam tabel di bawah ini yang dikembangkan untuk mengkarakterisasi dan memecahkan struktur kristal tunggal dari bahan polikristalin. Masalah fase untuk struktur kristal diselesaikan dengan metode langsung, di mana metode langsung adalah kumpulan metode untuk memperkirakan fase transformasi Fourier dari kepadatan hamburan dari besaran yang sesuai. Yang keempat, aplikasi mineralogi dari difraksi sinar X. Difraksi sinar X adalah metode yang sangat penting untuk mengkarakterisasi struktur kristal material. Teknik ini biasanya dapat digunakan untuk analisis parameter kisi tunggal pada tahap tersebut, tekstur atau bahan stres analisis polikristalin seperti serbuk. Aplikasi difraksi sinar X yaitu penentuan struktur kristal, penentuan ukuran sel satuan, analisis kualitatif, identifikasi unsur atau senyawa, analisis komposisi kimia, pengukuran tekstur. Demikian video presentasi yang telah saya buat ini. Mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.